Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi, jadi Pak? Yang namanya impor pakaian bekas stop. Menteri Perdagangan memusnahkan barang impor bekas senilai 10 miliar rupiah di Terminal Payung Sekaki, Pekanbaru pada Jumat 17 Maret 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, aksi ini sebagai salah satu upaya Kemendak dalam melindungi konsumen dari ancaman kesehatan dan industri dalam negeri. Ibu Indri, bagaimana pendapat Ibu tentang wacana larangan pemerintah untuk menekan baju bekas impor ini, Bu? Kalau untuk saya pribadi, saya kurang setuju ya, karena itu kan dampaknya banyak, jadi harus dipikirkan dari semua segi, dari mata pencaharian juga, dari para pedagang, dari customer juga, itu akan banyak dirugikan. Halo bosku, balik lagi sama aku CS Linda ya, CS-nya Gudang Bal. Halo ya, perkenalkan nama saya CS Keke dari CS Gudang Bal ya. Halo guys, perkenalkan. Nama aku Ling, aku salah satu customer service di Gudang Bal. Halo guys, aku CS Helen, CS Gudang Bal ya aku ya. Jujur saja, saya kurang setuju dengan peraturan yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Tanggapannya biasa aja karena dengan waktu pasti biasa lagi. Mungkin nggak baru, mungkin udah ada dari tahun 2014 ya kalau nggak salah. 2014 kan sih? Ya kan? 2014 kan ya? Larangan ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau saya dengar ngobrol-ngobrol gitu, nggak tahu benar nggak tahu iya gitu, ini tuh sedikit pengalian isu lah ya. Jadi pengalian isu agar pemerintah tuh mau mengekspor beras ke India dan ke negara-negara lebih maju gitu, jadi lebihnya ke pengalian isu gitu. Saya mungkin agak kurang setuju. Aku sih gimana ya, biasa aja, cuma ya agak mempengaruhi gitu loh. Karena kenapa? Menurut saya thrifting itu memiliki banyak banget manfaat dan juga bisa membantu perekonomian untuk masyarakat di Indonesia tentunya. Saya sih harus lebih dikaji lagi ya, jadi jangan sampai ada pihak yang disakiti gitu atau yang dirugikan gitu. Jadi kan masih banyak lah orang-orang yang bergantung hidup di usaha thriftingan gitu. Alasannya ya udah ada pasarannya masing-masing nggak sih? Kalau untuk kayak impor, lokal, thriftingan apalagi ya terutama gitu kan. Untuk permasalahan benar atau salah, Saya tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan juga ya. mungkin pemerintah memiliki pandangan lain terhadap thrifting. Tapi kalau menurut opini saya, mungkin agak sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena banyak banget masyarakat Indonesia, dan bahkan bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara lain pun banyak orang-orang yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari usaha thrifting ini sendiri. Jadi ya balik lagi, tidak ada yang bisa dibenarkan dan disalahkan. Buruknya nih apa? Karena buruk itu luas ya artiannya. Konteksnya tuh kompleks banget kalau bahas masalah buruk. Kalau misalnya buruk dari pandangan segi kualitas barang yang masuk ke Indonesia, menurut aku barang-barang yang masuk dari luar untuk dijadikan barang thrift itu sudah cukup bagus ya. Maksudnya nggak buruk-buruk banget kalau dari kualitas. Pandangannya jadi kalau menurut saya sih itu lebih ke rasa ketakutannya lebih besar gitu. Jadi takutnya ada saingan atau dia kalah saingan gitu, karena usaha thrifting itu kan lebih murah gitu. Itu mah terlalu mengada-ngada sih kalau menurut saya. Kalau dibahas buruknya itu dari segi penyakit yang bisa ditularkan atau bakteri-bakteri, jamur-jamur atau apa yang lagi viral sekarang lah tentang pembahasan itu, menurut aku enggak sih, enggak seburuk itu. Karena pada nyatanya barang-barang thrifting itu sendiri banyak kok yang udah bersih dari negara asalnya, atau juga banyak kok pengusaha-pengusaha thrifting di Indonesia yang melewati dulu proses
sterilisasi untuk barang-barangnya. Karena mereka itu nggak terjun di usaha thriftingan. Kalau mereka udah terjun pasti mereka tahu enaknya usaha thriftingan itu seperti apa. Mungkin karena tidak bisa bersaing. Ya, karena viral, karena kan sekarang banyak banget ya yang jualan thriftingan di live sosial media manapun ya. Terus padahal kan thriftingan itu sudah berjalan di 40 tahun ke belakang. Kalau kita kaji lagi sih untuk undang-undang thrifting ini udah ada dari tahun 2014 ya. Cuman mungkin karena di tahun 2023 ini semakin banyaknya penggiat-penggiat usaha thrifting di Indonesia yang memunculkan sebuah kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Mungkin ya. Terus dilihat juga sekarang udah banyak platform yang bisa mendukung kita untuk para penggiat usaha thrifting berjualan. Contohnya aplikasi live streaming, terus marketplace belanja online itu kan udah banyak banget, dan thrifting pun udah mudah untuk dicari di situ. Betul banget, soalnya tahun-tahun ini banyak banget orang-orang yang mulai usaha thrifting, dan itu keuntungannya tuh auto cuan banget ya. Jadi lebih memajukan usaha-usaha kreatif gitu, tapi pemerintah harusnya lihatlah ke bawah gitu, jangan lihatnya dari sebelah pihak gitu. Kalau menurut aku kayaknya kebanyakan itu kalau yang baru terjun dari usaha thrift itu loh, baru jualan usaha thrift terus mereka tuh nge-spill kayak gimana sih tempat gudang-gudangnya gitu. Aku spill nih tempat yang jual bahan segelnya nih gini. Kayaknya dari situ deh, atau misalkan memang import itu paling banyak diminati, mungkin bisa. Ya mungkin itu ya tentang sarana dan prasarana sekarang yang udah lebih mumpuni untuk jualan thrifting yang mengakibatkan kekhawatiran atau kecemasan pemerintah terhadap thrifting itu sendiri, gitu sih sebenarnya. Karena di luar negeri itu kan musimnya ada 4, jadi setiap musim itu mereka jadi kan biasanya kalau Indonesia itu kayak disimpan gitu ya, tapi kalau di luar negeri itu langsung ya gitu, beda lagi bajunya, ganti lagi, jadi per musim pasti ganti gitu. Mungkin iya sih, karena kan emang pergantian musim juga sih, tapi kalau di sini mah tetap dipakai-pakai aja ya, nggak jadi masalah gitu loh kalau bagi di Indonesia ya. Bagi aku pribadi gitu. Tidak, masih ada yang masih plastik, masih ada yang bisa kepake, tapi sih lebih bagusnya masih banyak yang bisa dipakai sih, nggak ada reject tuh 5-0%. Tidak juga sih. Kalau untuk layak pakai ya buktinya kalau misalnya dibilang barang tidak layak pakai untuk dijual gitu ya dari barang thrifting, buktinya masih banyak kok peminat-peminat barang thrifting. Itu udah bisa jadi sebuah indikator bahwasannya barang thrifting itu masih layak pakai. Karena logikanya mana ada sih orang yang mau beli barang yang nggak layak pakai gitu. Dampaknya sangat besar banget sih katanya. Jadi tahun-tahun ini tuh lebih banyak orang-orang yang lebih tergantung ke usaha thriftingan dan lebih mencoba untuk berusaha. Karena kan yang diomongkan pemerintah kan kita harus lebih kreatif, lebih lagi mencari kreatif untuk usaha. Nah ini kan contohnya ini kreatif, tapi kenapa kita yang salah gitu? Itu mah besar banget. Wah, sangat besar sekali kalau pengaruh thrifting ya. Di sisi lain bisa membantu perekonomian kita sebagai penggiat usaha thrifting. Di sisi lain juga bisa memberikan dampak positif untuk orang-orang yang ingin membeli pakaian ya. Secara pakaian itu sebuah kebutuhan primer ya, kebutuhan primer untuk kita gitu ya. Dengan budget yang pas-pasan gitu ya. Lumayan juga sih, apalagi kita yang rakyat kecil ya, gitu sih. Pengaruhnya itu sangat besar karena kayak misalnya ibu rumah tangga yang biasanya cuma di rumah aja juga bisa ngejual thriftingan dan menghasilkan juga gitu. Kebanyakan kan kalau misalnya kayak orang yang mau brand, biasanya kan kalau beli baru tuh kan lebih mahal. Nah kalau thriftingan itu bisa lebih murah dibanding beli harga baru gitu. Ya harganya lebih terjangkau juga, dan kalau yang suka brand kayak Nike kayak gitu, nah itu bisa dibeli dengan harga yang terjangkau lah, yang daripada harga aslinya gitu. Kalau menurut aku thriftingan itu emang enak aja sih, apalagi kalau yang makainya cakep gitu. Jelas, soalnya kan lebih murah, terus brand-brandnya juga kan, brand kepalanya juga udah
lebih wah gitu. Orang-orang juga kan ada yang pesimis lebih kalau kitanya pakai yang brand tuh lebih pede gitu, udah murah, udah mah kita kan makanya juga pede gitu Bang. Pantes-pantes aja sih gitu. Kalau misalnya untuk pilihan beli barang thrifting daripada beli barang baru, kembali lagi ke kondisi finansial setiap individu ya. Gak bisa dipukul rata semua orang suka beli thrifting ya, karena masih banyak juga orang-orang yang lebih memilih barang baru daripada barang bekas. Jadi balik lagi ke selera sih kalau itu, kalau menurut aku. Ambruk banget guys. Sepinya orderan pastinya itu. Kayak aku tuh pengennya normal lagi lah, udahlah gitu loh. Kayak harusnya ada jalannya masing-masing gitu loh guys. Jadi kayak import-import lokal-lokal tuh aku juga beli import iya, lokal juga iya gitu. Dampaknya besar banget kayak, jadi kita ya kembali lagi gitu. Jadi harusnya pemerintah tuh lebih melihat yang tergantung usahanya dari usaha thriftingan ini harus banyak. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan atau jangan sampai ada yang tersakiti juga gitu Pak. Sangat berpengaruh besar ya, karena dari segi finansial saya pun jujur saya merasa terbantu dengan adanya usaha thrifting ini. Sebagai orang yang menggantungkan juga hidup dan keberlangsungan hidup saya di dunia thrifting ini, saya merasa sedikit keberatan ya, karena penghasilan saya berkurang karena orang-orang sudah mulai takut untuk beli thrifting. Ambruk banget guys. Aku sih ya udahlah, Dilegalkan. toh cuma baju juga kan gitu loh, dan peminatnya juga banyak kok gitu. Siapa sih yang ya ada sih ya nggak suka thriftingan, cuma ya seenggaknya gitu kan. Ya udah sih aku mintanya pengen normal lagi sih, berharapnya ya. Import itu emang udah mendarah daging sih di aku. Seharusnya pemerintah tuh harus ada punya wadah yang atau lebih ininya harus tahu lah jalan terbaik. Semoga ada yang terbaiknya, semoga pemerintah dapat solusi semuanya dan tidak ada yang kembali lagi yang tidak ada yang dirugikan lagi gitu Pak. Jadi harus lebih balance lah, jangan melihat dari sebelah pihak. Kalau solusi yang tepat sih menurut saya berharap besar terhadap pemerintah agar bisa mewadahi atau setidaknya membuat regulasi untuk usaha thrift ini sendiri, agar keberlangsungan hidup kami selaku penggiat usaha thrifting masih bisa berlangsung dan ya kami masih bisa bertahan hidup gitu. We can still survive. Semoga baik-baik saja seperti 40 tahun ke belakang. Jadi lebih baik lagi gitu loh. Mungkin ini lagi ujian, cobaan mungkin ya. Namanya juga usaha lagi melejit kan, thriftingan kan. Wah. Ya aku berusaha berharapnya sih ya udah semoga thriftingan membaik lagi. Gitu aja sih. Semoga lancar-lancar seperti kemarin. Biarlah mimpi buruk kemarin hilang telan gelapnya malam. Pokoknya percayalah rezeki itu tidak akan tertukar. Oke, kawan-kawan? Saya untuk usaha thrifting kedepannya saya harap usaha thrifting di Indonesia akan maju dengan regulasi yang lebih jelas dan tentu juga tidak ada pihak yang dirugikan. Saya harap usaha thrifting di Indonesia bisa lancar kembali dan jaya selalu. Juga semangat terus untuk kita para penggiat usaha thrifting.